Halo, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran fisika. Pernahkah engkau menanyakan dalam dirimu bagaimana menciptakan listrik? Atau bagaimana sampai listrik itu tercipta? Baik, pertanyaan itu sebenarnya sama saja dengan bagaimana menciptakan tegangan listrik. Karena kalau sudah tercipta tegangan listrik, sebenarnya kita sudah menciptakan listrik itu. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan tegangan listrik. Mari kita lihat percobaan berikut untuk menjawab pertanyaan besar ini. Di sini ada magnet, magnet batang, N adalah North, artinya kutub utara, dan S adalah South, artinya kutub selatan. Di setiap magnet ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi kita akan gunakan magnet dalam percobaan ini. Di sini ada juga kumparan, kumparan atau lilitan kawat. Dan kumparan ini dihubungkan dengan lampu. Juga dihubungkan dengan alat pengukur tegangan. Jika lampu menyala, itu tandanya ada tegangan listrik atau ada listrik. Itu juga ditunjukkan dengan cara jika jarum dari alat pengukur tegangan ini bergerak. Kalau bergerak, itu artinya ada tegangan listrik atau dalam rangkaian ini ada listrik. Nah, mari kita lakukan percobaan untuk mencari tahu bagaimana menciptakan tegangan listrik atau menciptakan listrik. Kita ambil magnet ini, kita gerak-gerakkan di atas sini, jauh dari kumparan, ternyata lampu tidak menyala. Alat pengukur listrik juga jarumnya tidak bergerak. Itu berarti tidak ada listrik, itu berarti tidak ada tegangan listrik. Sekarang mari kita coba dekatkan magnet ini dengan di kumparan. Kita dekatkan. Ada pergerakan sedikit dari jarum pengukur tegangan, alat pengukur tegangan, dan lampu sedikit menyala, tapi hampir tidak kelihatan. Coba kita pindahkan magnet ini di bagian bawah, lalu coba kita gerak-gerakkan. Hanya kecil sekali, bahkan hampir tidak ada tegangan listrik yang terdeteksi, atau hampir tidak ada listrik yang terdeteksi. Coba kita masukkan ke magnet ini ke dalam kumparan. Kita masukkan, wah, terlihat ada tegangan listrik. Tapi kalau kita hanya diam saja, tidak ada tegangan listrik. Berarti harus digerak-gerakkan. Nah, nanti kita gerakkan, baru tercipta tegangan listrik. Coba kita gerakkan ke atas ke bawah dalam kumparan. Tidak ada tegangan listrik. Kalau gerakannya ke atas ke bawah. Coba gerakannya keluar masuk kumparan. Ada tegangan listrik. Ada tegangan listrik atau ada listrik. Kesimpulannya,
supaya tercipta tegangan listrik atau tercipta listrik, haruslah magnet dimasuk keluarkan dalam kumparan. Mari kita lihat sekali lagi gerakannya, dan ternyata memang nampak. Gerakan keluar masuk magnet dalam kumparan menciptakan tegangan listrik atau menciptakan listrik. Nah, bagaimana penjelasan secara ilmiah untuk masalah ini? Untuk bagaimana listrik ini tercipta. Baik, kita ingat di pelajaran di SMP, kita ingat bahwa magnet itu memiliki medan magnet. Nah, saya gambarkan seperti ini, atau digambarkan seperti ini. Magnet itu memiliki medan magnet. Garis-garis putih ini medan magnet. Sebenarnya dia tidak kelihatan. Cuma supaya bisa dibayangkan, maka digambarkan. Nah, inilah medan magnet. Arah medan magnet untuk magnet ini dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, kira-kira seperti inilah arah medan magnet. Nah, jumlah medan magnet yang menembus satu luasan tertentu disebut flux magnetik. Saya ingin menekankan hal ini. Jumlah medan magnet yang menembus satu luasan tertentu itu disebut flux magnetik. Nah, mari kita lihat. Pergerakan tadi untuk mendapat penjelasan ilmiah dari terciptanya listrik ini. Mari kita lihat. Ketika magnet itu ada di atas sini misalnya, maka tidak ada flux magnetik. Kalaupun ada kecil sekali ya, tidak ada flux magnetik yang menembus luasan tertentu. Luasan yang dimaksud di sini adalah kumparan. Tidak ada. Begitu juga dengan kalau kita taruh di posisi yang lain. Misalnya di atas sini. Ada tapi kecil. Ada tapi kecil. Ya. Tapi ketika magnet ini dimasukkan ke dalam kumparan, flux magnetiknya, jumlah medan magnet yang menembus luasan ini banyak. Banyak. Tapi kalau tidak ada gerakan juga, tidak tercipta arus listrik. Atau tidak, maksud saya tidak tercipta tegangan listrik. Berarti untuk terciptanya tegangan listrik atau listrik, flux magnetik itu harus berubah. Berubahnya dari tidak ada atau sedikit flux magnetik yang menembus luasan, dalam hal ini kumparan, menjadi ada atau menjadi maksimum. Perubahan dari sedikit atau tidak ada flux magnetik menjadi ada atau menjadi maksimum secara cepat, itulah yang menciptakan tegangan listrik atau menciptakan listrik. Jadi kesimpulannya, tegangan listrik akan tercipta jika ada perubahan flux magnetik dari tidak ada atau sedikit yang menembus loop menjadi ada atau menjadi maksimum. Gerakan cepat perubahan flux magnetik ini itulah yang menciptakan tegangan
listrik atau listrik. Jadi supaya tercipta tegangan listrik, maka haruslah ada perubahan flux magnetik. Kalau tidak ada perubahan flux magnetik, tidak ada perubahan dari tidak ada flux menjadi ada atau sebaliknya, kalau tidak ada perubahan-perubahan itu secara cepat, maka tidak akan tercipta listrik. Mari kita lihat apakah tegangan listrik yang dihasilkan itu ada hubungannya dengan jumlah lilitan kumparan. Coba kita gerakkan keluar masuk magnet ini di kumparan yang jumlah lilitannya sedikit. Ini, kita lihat ada lampu menyala, artinya ada tegangan listrik, ada listrik, tercipta juga listrik. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan kalau jumlah lilitannya banyak. Lalu kita gerakkan seperti tadi. Ternyata kita bisa lihat sendiri, ternyata lampunya menyala lebih terang kalau di kumparan banyak. Itu artinya tegangannya lebih besar, tegangannya lebih tinggi. Itu berarti dari sini kita simpulkan bahwa ada hubungan antara besar tegangan listrik yang dihasilkan dengan jumlah lilitan kumparan. Semakin besar atau semakin banyak lilitan kumparan, maka tegangan listrik yang dihasilkan semakin besar. Semakin sedikit jumlah lilitan kumparan, maka semakin kecil juga tegangan yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya untuk menciptakan tegangan listrik, dua hal ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kecepatan perubahan flux. Kalau semakin cepat perubahan flux, tegangannya akan semakin besar. Dan faktor yang kedua yang harus diperhatikan adalah jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan kumparan, semakin besar tegangan yang dihasilkan. Nah, dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, istilah tegangan akan kita ganti dengan GGL. GGL itu artinya gaya gerak listrik. Sama saja itu dengan tegangan, tapi kita akan lebih banyak menggunakan istilah GGL. Nah, kita coba terapkan itu. Jadi, GGL itu atau tegangan itu akan tercipta jika ada perubahan flux. Dan semakin cepat perubahan flux itu, semakin besar GGL-nya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan kumparan, semakin besar GGL yang tercipta. Nah, begitulah cara menciptakan listrik atau menciptakan GGL atau tegangan listrik. Terima kasih.